dimulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kesempatan siang ini saya bisa tampil untuk uji kompre di depan panjenengan berdua yang saya hormati Ibu Sito Resmi dan Pak Aman. Mudah-mudahan kita tetap sehat semua. Selawat salam mari tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa zaman ini ke terang benderang. Baik Bapak Ibu penguji, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ikhwanuddin dari Kemenak Angkatan 1. Di sini saya di kelompok A, kelompok 1. Akan menyajikan hasil yang sudah kami buat dan sudah kami upload untuk panjenengan nilai. Seperti itu pengertian dari saya Bapak Ibu. Dari MTS mana, Pak? Saya dari MTSN 2 Kota Blitar, nggih. Oh ya. Akan dimulai, Pak. Nggih. Terima kasih, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita berdoa sebelum pelajaran ini dimulai. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Anak-anak, adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah tetap sehat. Mudah-mudahan sehat ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Mari kita jaga. Sebelum pelajaran ini saya mulai, silahkan lihat dulu video ini. Silahkan catat poin-poin pentingnya dan kemudian simak baik-baik. Musim kemarau yang melanda di sebagian wilayah di Karawang, Jawa Barat menyebabkan warga di kampung Cibenda, Karawang mengalami krisis air bersih sejak sebulan terakhir. Untuk mencapai sumber mata air, warga harus berjalan kaki dari rumah sejauh 2 km dengan menyusuri perkebunan. Lama udah sebulan ini. Udah sebulan. Iya. Kalau ngambil air itu harus di situ, Mak. Iya. Nendokin gitu, Mak. Iya. Nungguin air. Emang air yang lain nggak ada, Mak? Pompa nggak keluar air, Mak? Enggak. Nggak keluar. Nggak ada. Jadi emang harus nyendokin di situ ya, Mak. Ngindokin aja. Nyuci dapur di sini. Menurut warga, kekeringan selalu terjadi setiap tahun. Untuk mendapatkan air bersih, warga membuat lubang berdiameter sekitar 50 cm yang diberi bebatuan agar resapan air dari kubangan yang berwarna hitam dan berbau bisa tersaring. Namun untuk air yang dikonsumsi, warga biasanya mengendapkan air 1 hingga 2 hari baru kemudian memasaknya. Iya, kalau udah kering di situ baru jauh ke sana depan. Tiap hari, Bu, ngangkutin. Iya, tiap hari. Ini airnya sendiri buat apa aja sih, Bu? Keperluannya? Ya buat minum. Kalau saya kan nggak bisa minum air galon, nggak enak kayak rasanya gitu ya. Jadi minum air itu Minum, mandi. iya dimasak, cuci. Genangan berwarna hitam dan berbau ini adalah sisa air dari Sungai Ciampel yang mengering dan air pembuangan setelah warga mandi atau mencuci pakaian. Guna memanfaatkan air, warga membuat lubang-lubang untuk menampung resapan air tersebut. Hingga kini warga mengaku belum mendapat bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Karawang dan dinas terkait. Warga berharap pemerintah bisa menyalurkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tariana, Karawang, Jawa Barat. Musim kemarau yang melanda di sebagian wilayah di Karawang. Nah, itu tadi anak-anak sekilas video tentang krisis air bersih yang kalian pasti tahu ya, air itu sangat penting untuk kita semuanya. Dan dari masalah yang dihadapi warga sekitar tentang krisis air bersih ini, tentunya kita bisa memberikan solusi untuk mereka bagaimana supaya tidak
krisis air bersih dan air yang didapatkan warga ini bisa layak konsumsi. Nah, sekarang coba kalian berpikir apa yang bisa kita tawarkan sebagai anak sekolah, sebagai pelajar, apa solusi yang bisa kita berikan. Nah, anak-anak pada kesempatan hari ini Pak Ikhwan berharap ya, setelah pelajaran ini kalian bisa menganalisis nanti teknologi apa yang sekiranya bisa ditawarkan ya, yang terinspirasi dari materi kita sebelumnya, yaitu materi tentang struktur jaringan tumbuhan. Kemudian Pak Ikhwan juga berharap dari hasil pembelajaran nanti bisa merancang teknologi itu. Kemudian kalian juga bisa menyajikan hasil rancangan kalian, teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan kalian dari struktur tumbuhan. Baik anak-anak, tapi sebelumnya silahkan kalian ambil buku di pojok baca di belakang kalian. Silahkan kalian baca 5 menit ya, untuk pembiasaan supaya kalian itu gemar membaca ya, tidak selalu membaca HP. Silakan. Baik, silakan anak-anak, sudah selesai waktunya, silakan dikumpulkan dan diletakkan kembali tertata rapi di tempatnya. Anak-anakku semuanya, mengawali materi ini bahkan akan sampaikan terkait teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan, menyambung materi yang sebelumnya. Bahkan sudah jelaskan panjang lebar bagaimana struktur tumbuhan, kemudian teknologi apa yang terinspirasi dari tumbuhan itu. Dan pada hari ini kita fokus untuk belajar tentang teknologi atau pembuatan alat sederhana yang nanti itu bisa membantu masyarakat yang krisis air bersih. Bagi anak-anak, ini adalah alat pemurnian air, jadi teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan ya. Nah, sekali lagi dari pelajaran ini nanti Pak akan ingatkan lagi ya, ini yang penting kalian bisa menganalisis teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Dan hari ini Pak Ikhwan harap kalian bisa merancang teknologi tersebut dan nanti juga bisa menyajikan hasilnya. Alat pemurnian air ini seperti yang sebelumnya, ini berasal dari inspirasi dari tanaman enceng gondok ya. Kalian tahu dari mana asalnya? Ya, dari akar. Kalau kita lihat kolam di sekitar kita ada enceng gondok, itu airnya di sekitar sudah jernih. Nah, inilah yang menginspirasi dan hari ini akan kita buat alat itu. Pre-memory alat yang akan kita pakai, jadi alat yang akan kita gunakan itu berasal dari bahan-bahan ini anak-anak. Jadi kita bisa membuatnya dari ini kerikil batu koral. Ini fungsinya untuk menyaring padatan seperti kayu, daun, akar dan lain-lain. Ijuk ya, ijuk nanti kita buat untuk menyaring padatan kecil-kecil ya, jentik-jentik. Nah, nanti ijuk nanti kita pakai sabut kelapa ya, karena mudah mencarinya. Kemudian pasir itu untuk menyaring lumpur, arang dari batok kelapa ini sebagai karbon aktif ya. Ini gunanya untuk menyerap racun ini, menyerap racun supaya airnya itu menjadi netral. Kemudian nanti kita kasih resin untuk menyerap zat-zat kimia. Jadi ini adalah alat bahan yang akan kita gunakan untuk membuat alat tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan kalian baca kembali buku kalian. Silahkan cari bagaimana cara menyusun yang benar terkait dengan alat sederhana tadi yang akan kita buat.
kalian silakan berpasangan saja, tidak usah kelompok seperti yang sebelumnya ya. Jadi kalau kelompok itu nanti malah menyita waktu, kalian rame, cukup berpasangan saja. Jadi satu bangku saja, silakan baca buku kalian, silakan gali informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian kalian nanti temukan bagaimana cara merancang yang benar, di situ ada. Dan kemudian ini LKPD yang sudah Pak Ikhwan berikan, silahkan dibaca, silahkan diisi. Dan di sini Pak Ikhwan akan tunjukkan ya alat-alatnya yang kita pakai realnya. Di sini ada cutter, nanti hati-hati ya pakai cutter, cutter itu tajam. Jadi terus ada botol minuman ini, ada botol minuman, nanti kalian potong di bagian belakangnya ya. Untuk memasukkan tempat-tempat tersebut, dan tutupnya nanti dibuka saja, jadi tutup nanti dihilangkan ya setelah kalian pasang semuanya. Baik anak-anak, sudah ya bacanya? Oke, selanjutnya kita tidak perlu lama-lama untuk menyusun ini, Pak akan berikan waktunya ya. Jadi Pak akan berikan waktunya, kalian menyusun alat ini 30 menit ya, 30 menit cukup. Jadi 30 menit kalian silahkan buat itu, mulai dari mempersiapkan alat bahannya, kemudian menata, masukkan alat-alat ini sesuai dengan komponen-komponen yang benar ya. Dan kemudian silahkan kalau sudah bisa untuk dibawa ke depan untuk ditunjukkan kepada Pak Ikhwan. Nah, untuk gambarnya silahkan kalian lihat di sini. Nah, di sini ada. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk kegiatan praktikum kita hari ini ya. Ini yang sudah Pak Ikhwan juga bagi bersama LKPD. Silahkan ikuti prosedurnya, silahkan ikuti langkah-langkahnya. Silahkan. Waktunya maksimal 30 menit. Jika ada yang perlu ditanyakan atau ada perlu dibantu, silahkan angkat tangan. Silahkan bekerja sesuai dengan pasangan masing-masing, satu bangku saja ya. Selesai bisa ke depan untuk menunjukkan hasilnya kepada Pak Ikhwan. Silakan anak-anak. Hati-hati ya motongnya, hati-hati, cutter itu tajam, pelan-pelan saja ya, dibantu temannya satu megang botolnya, yang satu motong pelan-pelan. Pastikan isinya padat ya, penuh sesuai dengan komponen atau alat bahan-bahan yang sesuai yang ada di gambar. Nah, kan anak waktunya habis, jadi semua ya, tidak ada kesulitan. Oke, baik. Nah, dari hasil kalian ini, silahkan masing-masing di antara kalian bisa mempresentasikan di depan sekaligus diuji ya, mengikuti instrumen yang Pak Ikhwan bagi tadi bersamaan dengan LKPD. Jadi silakan, silakan. Siapa yang maju duluan? Oke, boleh. Nah, silakan ikuti langkah-langkah seperti ini. Ayo, silakan kalian ambil air keruh yang sudah ada di depan. Ambil salah satu yang ada di bak. Kemudian tuangkan. Lakukan seperti langkah-langkah yang ada di instrumen. Silahkan. Yang lain juga
bisa menyusul ya. Tidak apa-apa. Tidak harus satu persatu. Kalian boleh mencoba. Supaya nanti waktunya bisa selesai bersama-sama dan semuanya bisa merasakan pengalaman untuk percobaan ini. Nah, yang sudah silahkan kalian buat kesimpulan. Jika ada yang kesulitan silahkan ditanyakan. Ya, tidak usah rame, yang disiplin, hati-hati. Ada benda tajam dan ini juga air. Jangan sampai mengotori kelas. Baik, sudah? Oke. Silakan siapa yang ingin menyampaikan hasil kesimpulan dari apa yang sudah kalian lakukan di praktikum ini. Oke, gimana teman-teman yang lain? Ada yang beri komentar? Tanggapan? Oke, boleh. Bagus. Anak-anak, jadi apa yang sudah kalian lakukan dan sudah kalian simpulkan. Nah, sekiranya nanti kalau nanti kalian pulang ketemu ada teman, ada saudara, ceritakan hal ini bahwa kalian sudah membuat alat untuk memberikan air. Jadi kalau ada air yang ada daerah yang krisis air bersih, kalian bisa tawarkan, ini loh ada alat yang bisa dibuat, sangat sederhana, murah dan mudah. Gitu ya. Baik anak-anak yang sudah tadi silahkan dikumpulkan di depan, akan Pak Ekwan nilai sebagai bentuk apresiasi terhadap produk yang sudah kalian buat. Nah, setelah itu silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian. Nah, silahkan dikerjakan, tidak usah lama-lama ya, 10 atau 15 menit saja. Ini individu ya, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kumpulkan di depan. Baik anak-anak, waktunya selesai dan alhamdulillah kalian sudah melaksanakan pelajaran dengan baik. Gimana rasanya? Dari pengalaman kalian tadi bisa menyaksikan adanya krisis air, kemudian kalian membuat alat untuk memberikan solusi kepada mereka. Luar biasa ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian senang. Anak-anak, untuk materi selanjutnya silahkan dipelajari. Silahkan baca-baca buku kalian, minta bimbingan orang tua di rumah ya. Sekali lagi, membaca itu lebih nikmat daripada HP-an ya. Budayakan membaca. Anak-anak, alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaan kalian. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya silahkan ditutup dengan doa ketua kelas. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan Pak Ekwan bisa akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bapak Ibu. Monggo Bu Sito Resmi ya. Nggih Pak, nggih, matur nuwun. Ya Pak Iwan. Ini tentang alat penjernih air gitu ya. Nggih. Ya, ini sebetulnya di materi tentang apa Pak? Kalau ini saya di struktur jaringan Bu, di KD 3.4 kalau saya di kelas 8. Tapi ini pernah pernah diberikan di kelas 7. Tapi kelas 7 itu hanya langsung, biasanya gurunya punya alat kemudian anak-anak suruh praktek seperti itu. Kalau ini kita berangkatnya dari inspirasinya. Itu dari sana. Nggih. Ya, tentang struktur tumbuhan ya Pak ya. Nggih. Tadinya. Nggih, struktur jaringan tumbuhan. Ya. Kemudian memang tadi kan dikaitkan
terinspirasi dari struktur tumbuhan untuk alat penjernihan. Nggih. Kemudian dijelaskan di bagian mana ya Pak untuk strukturnya? Di enceng gondok, Bu. Di slide tadi, di slide ada. Oh, Kalau struktur yang lengkapnya itu di pertemuan sebelumnya. Kalau ini kan saya ngambil yang terakhir, Bu. Di ini yang saya ambil yang terakhir. Nggih. Karena yang saya ambil PJBL-nya. Kalau RPP sebelumnya itu menjelaskan tentang strukturnya masing-masing ya. Jadi akarnya apa namanya enceng gondok itu seperti apa gitu. oh ya, ini berarti ini pertemuan akhir gitu Iya, ya pertemuan. tentang struktur Betul. tumbuhan. Nggih. Ya. Kemudian di akhirnya tadi kan mestinya ada kesimpulan ya tentang struktur tumbuhan, itu bagaimana Pak? Nggih. Ya ada Kesimpulannya. nggih. Kalau kesimpulannya itu struktur tumbuhan itu bisa menginspirasi kita buat alat dalam kehidupan nyata seperti itu. Jadi kalau di enceng gondok itu kan ada alat aquaporin itu yang hanya mengalirkan airnya. Nah, berarti kan pemikirannya itu anak-anak sudah berpikir bahwa kalau hanya air berarti tidak ada racun, tidak ada kotoran, tidak ada zat-zat lain yang berbahaya. Seperti itu. Nah, di situ kita ganti inspirasinya kita ganti dengan sabut kelapa yang dan arang di situ yang berfungsi sebagai karbon aktifnya. Oh, itu. Berarti kaitannya dengan struktur tumbuhan yang bisa menyaring begitu ya, Pak ya? Nggih. Oh, saya kira tadi itu yang dipakai sebagai alat penyaring itu kan ada ijo, itu dari tumbuhan. Kemudian ada apa tadi? Ijonya pakai sabut kelapa, Bu. Sabut Nggih, kelapa, nggih. terus Arang. arang kan juga nggih. dari Kapas, nggih. tanaman. Kapas. Kemudian kapas kan dari Nggih. tanaman. Yang tidak kan hanya kerikil yang di atas. Nggih. Saya kira tadi itu tuh apa namanya? Struktur-struktur dari arang, dari ijo itu sabut kelapa itu strukturnya itu bisa digunakan ring. Saya kira gitu. Nggih, Ternyata nggih. bukan begitu maksudnya ya Pak ya. Nggih, Bu, belum sampai ke sana, Bu. Jadi hanya karena di awal itu contohnya hanya enceng gondok di akar dan akar itu kita ganti dengan sabut kelapa. Seperti itu. Oh Nggih. iya, jadi itu arahnya ya. Struktur salah satu contohnya tanaman yang bisa menyaring adalah Enceng struktur gondok. pada Nggih. enceng gondok yang bisa menyaring air sehingga masuk ke dalam tubuhnya yang bersih itu bukan Pak ya? Nggih. Ya. Ya ya, oke. Kemudian tadi ada banyak ini literasi Pak ya, membaca ya Pak ya, kegiatan Nggih, Bu. membaca. Ya. Itu ada di bagian awal dan di Akhir pesan. tengah ya. Di tengah, nggih, di tengah sama di akhir juga pesan. Ya. Iya, ini berangkat dari masalah yang Pak Iwan hadapi tentang anak-anak yang kurang suka membaca begitu ya Pak ya. Betul, Bu. Nggih. Ya, Membaca. untuk bacaannya ini mestinya harus sudah tersedia di kelas bahwa di dalam bacaannya itu ada tentang ini, tentang struktur ini ya, Nggih. mestinya Nggih, macam-macam, Bu. dipastikan. Jadi untuk kalau yang di apa namanya, yang kalau membaca buku bacaan itu buku bacaan umum. Tapi kalau yang menggali informasi tadi itu yang di tengah itu ya buku IPA. Ya, di sini ada tentang enceng gondok, ya. Oh begitu. Anak-anak kan dapat Jadi buku yang- paket, nggih, dapat buku paket dari perpustakaan itu ada. Nah, itu ada. Nggih. Jadi yang kegiatan awal itu hanya untuk membiasakan membaca, jadi Nggih. membaca yang umum gitu Pak ya. Nggih, Bu, bacaan. Terserah. Terserah. Oh, kemudian yang di tengah itu membaca buku IPA. Iya, buku pelajaran. Oh, ya ya ya. Oke. Kemudian untuk LKPD tadi yang ada gambar alat tadi ya Pak ya. Nggih, Bu. Ya, ini yang perlu menurut saya yang perlu apa ya, karena kan saya tidak mengikuti kegiatan sebelumnya tentang struktur tumbuhannya itu ya, sehingga ketika tadi masuk ke dalam pembelajaran ini agak ini yang dimaksud itu
ke arahnya bagaimana. Nah, mungkin yang perlu ini kan ya tekankan ke murid nanti bahwa arahnya ini adalah arah untuk menekankan tentang struktur tumbuhan yang bisa menyaring, dan ini seolah-olah seperti itu gitu ya Pak ya. Iya Bu. Alatnya itu. Iya. Oke, saya kira itu cukup dari saya, Pak Aman, monggo. Oke, baik. Terima kasih Bu Sitoresmi. Pak Ikhwanuddin, ini Iya, dalam, Bapak. topiknya struktur jaringan tumbuhan ya Pak Anu ya. Inggih Bapak. Materi Iya. pokok bahasanya struktur jaringan. Oke, baik. Ini pembelajarannya mau pakai PJBL Pak maunya ini. PJBL apa PBL ini? Ini PJBL Bapak yang saya angkat. Project. Nggih, project. Project. Iya. Terus nanti kesimpulannya ya tadi struktur jaringan tumbuhan ya. Sebetulnya terus yang tadi kaitannya dengan, coba jelaskan kaitannya dengan proyeknya akhirnya penyaringan air ya. Di mana hubungannya itu yang menurut Pak Ikhwanuddin? Jadi hubungannya begini Pak, inspirasi ini berangkat ini kan seolah-olah pertemuan sebelumnya itu sudah selesai untuk menjelaskan tentang berbagai macam teknologi teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Ada panel surya, ada sensor cahaya, ada pengkilat dan pelindung. Kemudian termasuk salah satunya juga ada alat pemurnian air. Nah, pemurnian air ini contohnya adalah enceng gondok. Dan struktur enceng gondok sudah kita kupas. Salah satu struktur akarnya itu adalah ada yang namanya aquaporin yang berfungsi itu di dalamnya itu menyaring, Pak. Jadi yang bisa melewat itu hanya air, Bapak. Nah, karena yang bisa lewat itu hanya air, itu materi-materi yang lain tertinggal, termasuk di dalamnya itu zat-zat yang tidak diinginkan seperti zat racun atau mungkin raksa gitu ya. Itu juga tidak terlewat. Sehingga dari inspirasi itu ternyata kalau sudah lewat ini air berarti ini murni. Seperti itu. Nah, disitulah yang akhirnya muncul ide ini gimana cara memurnikan air. Seperti itu, Bapak. Kaitannya di sana, dan anak membuat seperti itu. Dan ini di pelajaran ini membuat, Bapak. Kita ambil nanti pelajaran yang 3 jam. Jadi bisa untuk membuat produknya. Oke. Pak Ikhwanuddin pernah melihat ya pembelajaran yang terkait dengan ini, yang contohnya atau kaitan contoh medianya dengan model penyaringan air begini Pak Ikhwanuddin? Pernah lihat apa belum? Apakah ini hanya idenya Pak Ikhwanuddin? Ini pernah Bapak? Lihat enggak? Oke, pernah. Pak Ikhwanuddin pernah melihat yaitu materi pembelajaran struktur jaringan tadi ya, yang ilustrasinya atau medianya dengan penyaringan air. Pernah Bapak? Dengan model gini. Nggih, pernah. Nggih. Pernah lihat ya? Pernah Bapak. Ada rujukannya, memang ada. Ada, pernah. Saya dulu waktu ngajar kelas 7 pernah praktek seperti ini, tapi itu hanya karena materi pemisahan campuran. Di materi pemisahan campuran itu pakai seperti ini. Lain loh Pak Ikhwanuddin, justru saya melihat untuk materi contoh penyaringan ini tepatnya digunakan untuk materi penyaringan. Pemisahan campuran itu cocok, tapi kalau untuk jaringan ini apa cocok, maksud saya gitu. Pertanyaan saya tadi sebelumnya ada yang menggunakan ini. Tapi dia materi ini memang pemisahan campuran, itu boleh, pemisahan air dengan model ini boleh, tapi Bapak kan jaringan itu apa modelnya penyaringan, gitu maksud saya. Begini Bapak, kalau ini hanya terinspirasinya. Jadi kalau saya membuat alat ini karena terinspirasi. Jadi memurnikan air itu dari struktur tumbuhan. Nah, itu muncul ide seperti ini. Jadi mungkin yang di kelas 7 di penyaringan itu kan hanya sekedar menyaring Bapak. Tapi kalau kita itu berangkat dari idenya. Berangkat dari idenya seperti ini, seperti itu. Gitu. Ya. Maksudnya saya belum pernah melihat ya. Oleh karena itu Pak Ikhwanuddin hati-hati ya. Dengan inhibisi ya. Kalau jaringan tuh
prinsipnya bukan nyaring Pak, inhibit. Karena ada tekanan osmosis, ya inhibisi air menjalar. Kalau jaringan ini saya malah melihat contoh itu kalau anak-anak SD itu melihat gini, ada kita memotong bunga warnanya putih, terus kemudian di dalam airnya air yang bersih dan air dikasih tinta sehingga nanti ada yang mula-mula bunganya putih menjadi warnanya bermacam-macam karena dia inhibisi ya, tekanan osmosis ya, air yang mengalir tadi itu konsepnya agak mirip, termasuk pada enceng gondok tadi mungkin masih agak mirip karena saya pernah melihat anak praktek itu demikian ya. Tapi kalau ini dibandingkan ya, enceng gondok dibandingkan dengan penyaringan air ya, air yang kotor disaring kurang tepat ya menurut saya ya. Silakan dilihat nanti ya. Iya Pak. Karena konsepnya berbeda ini dengan air yang nyerap di tumbuhan nanti berbeda ya. Dan nanti juga kesimpulannya akan kurang pas karena kesimpulannya tadi nanti terakhir kesimpulannya kalau kita proyeknya membuat saringan air adalah pemisahan, bukan jalannya cairan. Sebenarnya yang jalan itu juga cairan juga makanan dalam tumbuhan sebetulnya kalau jaringan itu ya. Coba dipikirkan ya Pak Anu ya. Saya tadi melihat loh kok Anu, karena itu ada juga ini yang pas di pemisahan ya. Siapa Pak? Oke ya itu hati-hati ya Pak Anu ya. Nanti silakan direnungkan ulang. Iya, Kemudian ini tadi juga Pak Ikhwanuddin pernah mencoba apa belum menyaring ini ya. Artinya kita kalau mau praktek harus pernah mencoba. Tingkat keberhasilannya seperti apa? Pernah Bapak. Tidak boleh kita membaca gimana? Ya pernah kita praktekkan pernah karena ini juga di kelas 7 juga diajarkan. Kalau tingkat keberhasilannya itu hanya kita bisanya membandingkan antara air yang sebelum dimasukkan alat itu dengan yang sesudah Bapak. Artinya begini, ini kan halnya sederhana dan alat yang kecil seperti itu. Mungkin tidak langsung jernih, memang kita disampaikan anak mungkin tidak langsung jernih. Nah, tetapi kalau kita bayangkan seandainya ini alat ini besar, kemudian dengan kerapatan yang bagus, bisa jadi akan jauh lebih jernih dari yang dihasilkan praktek ini, seperti itu Bapak. Ya, tapi bukan masalah besar kecilnya Pak ya. Tadi itu kalau besar dengan kecil itu mirip kecil, tapi juga kita kan perbandingan yang penting ya. Jadi nanti silakan kalau memang tetap membuat ini, tetap yang penting harus dicoba dulu. Karena ini yang berpengaruh banyak ya. Yang bahan-bahan yang digunakan